warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Teman-teman, hari ini kita berkumpul kembali ya, dengan semangat yang sama, dengan tujuan yang sama, yakni meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cukup bagi seorang manusia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyelamat kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan cara untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah ini adalah dengan menjadi manusia yang bertakwa. Ya, makanya di awal Ustadz sebutkan ayat-ayat ketakwaan, seruan orang bertakwa. Ya, dan orang bertakwa ini adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah dan orang-orang yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadilah orang-orang bertakwa. Judul yang akan kita bahas lagi adalah 40 karakteristik orang yang dicintai oleh Allah, dan salah satu yang paling besar dampaknya adalah orang bertakwa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan golongan kedua, masih ada hubungannya dengan golongan pertama. Golongan pertama kemarin apa? Orang-orang yang bertaubat. Ya. Orang-orang yang suci secara batiniahnya. Orang-orang yang mereka mensucikan diri dari dosa. Ini orang-orang bertobat. Dan orang bertobat kemarin ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama, berhenti dari dosa. Kemudian menyesal. Kemudian berkeinginan untuk berhenti. Kemudian ada yang dianjurkan lagi bagi orang yang bertobat adalah move on atau pindah atau hijrah dari tempat yang buruk, dari circle yang buruk, dari pekerjaan yang buruk menjadi pekerjaan yang lebih baik. Intinya dia berpindah lingkungan hidup, lingkungan pergaulan, lingkungan pekerjaan yang tadinya menyeret dia ke dalam lembah dosa menjadi lebih baik. Ada nggak orang yang malah U-turn, udah dikasih lingkungan baik, malah resign? Ada? Ada. Karena tidak semua orang mau taubat. Ya, intinya ya orang-orang yang taubat itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan dia sangat berharap dicintai oleh Rabb-Nya. Nah, golongan kedua. Golongan kedua adalah lanjutan dari ayat yang kemarin kita bahas, yakni orang-orang yang mensucikan diri. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 2, dalilnya sama. Dan surat At-Taubah ayat ke-108. Ini base ayat kita yang akan kita bahas. Dalam Al-Baqarah 222 Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-mutatahhirin yang akan kita bahas. Ya. Al-mutatahhirin.
orang-orang yang mensucikan diri. Oke. Bahasa Arabnya al-mutatahhirin. Dalam surat At-Taubah Allah mengatakan fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar mensucikan diri dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Oke, itu adalah base ayatnya. Ya. Base ayat dari pembahasan kita yang kedua ini. Nah, kemarin sudah kita bahas sebenarnya sedikit dari pembahasan yang mensucikan diri. Taib. Fihi dalam At-Taubah Allah mengatakan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Baik. Siapa ini yang dimaksud? Fihi rijalun. Ini yang dimaksud adalah para sahabat Ansor. Para sahabat Ansor dipuji oleh Allah karena mereka orang-orang yang bersih. Kalau kata orang kita mah berseka. Bersekatnya singkatan dari naon? Bersih sehat berseka. Bersih sehat. Kada naon? Coba di Google berseka itu apa cing bener atau jawabannya? Berseka itu singkatan. K-nya apa? Kadede. Kadede mah tuh hadiah. Berseka. Oke. Kenapa orang-orang yang bersih ini Allah cinta? Kalian ngeh enggak? Di setiap peribadahan yang hubungannya dengan langsung dengan Allah, Allah memerintahkan untuk bersuci dulu. Mau sholat, wudu. Paham ini? Mau umroh, mau haji, wudu, bersuci. Ya, ada mandinya, persiapannya. Ya, yang langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah di situ memerintahkan, bahkan di surat Al-Maidah kok hilang? Di surat Al-Maidah Allah sendiri yang menyebutkan cara bersuci. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu biru'usikum. Wa arjulakum ilal ka'bain.
Oke. Allah menerangkan dalam surat Al-Maidah tentang cara bersuci paling minimal, dan ini wajibnya. Ini wajib wudu. Anggota tubuh yang wajib ketika wudu. Yang pertama apa? Wajah dulu. Wujuh. Cucilah oleh kalian wujuhakum, wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua, tangan. Tangan sampai dengan sikut. Ya. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan usaplah. Ini beda ini. Kepala kalian. Wa arjulakum. Ya. Dan cucilah kaki. Ilal ka'bain, sampai dengan mata kaki, alias memuncangan. Ini 4 ini adalah anggota wajib wudu. Ya. Jadi seminimal-minimal kalau nggak ada air banget, nah ini yang dicuci. Adapun berkumur, masuk air ke hidung, oke, itu sunnah. Mencuci telapak tangan di awal sunnah. Ini yang wajib. Tapi alangkah baiknya kita mengerjakan semuanya, biar semuanya dapat. Ketika itu dijelaskan oleh Nabi, maka lebih baik kita kerjakan, ya. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat yang ini juga, ini untuk wudu. Fa in kuntum junuban, salah. Fatahharu. Kalau kalian keadaannya junub, apa itu junub? Berhubungan. Itu ya, intercourse. Iya tuh meh tengah artieun. Interdimensional, intercourse ada, jadi istilahnya ada ya. Jadi kalau bertemu suami istri itu namanya junub. Ini ada jenisnya juga. Haid, apalagi nifas, apalagi ihtilam. Apa ihtilam? Naon ihtilam teh? Mimpi basah. Ini harus mandi. Jadi mandi itu penyebabnya hubungan suami istri, haid bagi perempuan mah, nifas tambahannya buat perempuan, buat laki-laki mah mimpi basah. Mimpi basah teh lain hujanan dina mimpi, lainnya kadenya. Udah pada balik kan semuanya ya, nggak ada bocil kan? Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kata Ustaz. Wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadukum minal ghaiti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, ini ada pilihan ketiganya. Fatayammamu. Fatayammamu. Oh, ini tas dia di sini.
Fatayammum. Ini pilihan ketiga. Nah, uhan. Fatayammamu. Apa cenah? Tayamum. Apa alasannya yang pertama? Sakit. Sakit. Yang kedua, dalam mukim tidak ada air. Dalam perjalanan atau dalam mukim tidak ada air. Ya. Yang ketiga, dingin. Ekstrim. Dingin ekstrim. Kemana nulisnya teh? Salahnya. Ekstrem ya kan? Iya, betul. Dingin yang cuman 13 lucu-lucuan mah enggak atuh. Ya 11 lah, 11, 10 lah. Dingin banget itu. Ya. Nah, mau ente dengerin dulu. Mau junub, mau haid, mau nifas, mau mimpi basah, ya, ataupun kamu kentut, kamu pipis, kamu buang air besar, tidak ada air, gak bisa wudu, gak bisa mandi, solusinya adalah fatayammamu. Jadi tayamum itu bisa mewakili wudu, bisa mewakili mandi. Mantap ya? Jadi gak ada alasan gak bisa sholat. Nah itu sholat, oh cai, tayamum. Kata Nabi SAW, walaupun kalian tidak menjumpai air selama 40 tahun, bertayamumlah. Kenapa? Karena pada saat itu secara geografis Saudi atau Jazirah Arab itu minim air. Sehingga tayamum adalah solusi. Fatayammamu, dengan apa tayamum itu? Sa'idan thayyiba. Tanah atau debu suci yang bersih. Nu aya ti kotokan, nu aya ti ucingan teu meunang atunya. Ya, paham ini? Ya, semua area hampir berdebu, tembok, ya, sofa. Ya. Jadi tayamum itu ada yang mengartikan jangan tanah heula. Keluar dulu nyari tanah, dikepruk-kepruk karena tanah. Ya cukup dengan tembok ini di belakang kita ini. Cukup, tiup dulu. Kemudian usapkan ke wajah 1 kali. Telapak punggung kanan, tangan kanan 1 kali. Telapak tangan kiri 1 kali, udah selesai. Ada orang begini. Wudu atau eta mah. 2 riwayat yang sahih. Riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Riwayat Bukhari tadi ditiup dulu. Jadi tepuk. Ini udah langsung ini raja yang paling sahih. Ente boleh, kalau kan anak sekarang enggak percayaan Ustaz, chat GPT deh. Tanya AI. Riwayat Bukhari, tepuk 1 kali, tiup, kemudian ke wajah 1 kali, telapak tangan kanan, punggung telapak tangan 1 kali, punggung telapak tangan kiri 1 kali. Itu riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Muslim, tepuk 1 kali, usap 1 kali ke debu, tangan dulu yang kanan, yang kiri terus wajah. Batalnya tayamum sama dengan batalnya wudu. Jadi kalau belum batal tayamum yang barusan, berarti apa? Berlaku sampai sholat selanjutnya. Jadi batalnya wudu sama dengan batalnya tayamum. Ada orang bilang, Ustaz, tiap sholat tayamum lagi? Enggak usah, selama belum batal tidak perlu. Paham ini? Itu cara tayamum. Lain kabeh diusapan, suku diusapan. Atau jadi wudu itu mah. Tayamum itu cuman wajah dan telapak tangan. Itu riwayat Imam Bukhari yang wajah dulu, Imam Muslim tangan dulu.
Bisa percaya ChatGPT. Sekarang kan lebih percaya sama kela ChatGPT lah. Saya mau konsul dulu sama siapa, ChatGPT. Ya. Jadi keadaannya 3. Pertama, sakit. Kalau sakit Ustaz menang bertemu istri enggak? Terserah ente, kuat mah. Paham ini? Tapi tekuat mandina, ya tayamum udah. Seri. Paham ini? Ka gunung gitunya, hayang main jeung istri ke gunung tiris Ustaz. Kalau nginepnya di villa, ada air panas. Tayamum Ustaz mah hoream. Terus ente para laki-laki yang udah nikah, ada yang mana nikah? Udah semua nikah? Ada yang belum nikah? Yang belum nikah coba gini semuanya ya. Kalau istri belum selesai dengan haid, jangan dulu didatangi. Apa tanda selesai haid? Sholat. Tunggu dia sholat dulu. Mari kita lakukan serangan-serangan itu. Gitu. Kalau belum kelihatan sholat, jangan dulu diserang. Kenapa? Ada kafarohnya. Kafarohnya 1 dinar. Siapa yang mendatangi istri dalam keadaan haid, maka kata Nabi SAW bayar kafaroh 1 dinar. Berapa 1 dinar? 4,25 gram emas. 1 gram emas sekarang seberapa? 2,9 kali 4. Serius? Subhanallah. 3,2. 3 juta lah kali 4 seberapa? 12 juta. Sok tah mendatangi istri ketika haid, sakit kafarohna. Berekeun ka ustad we. Ya. Enggak boleh. Ya, jadi tunggu dulu. Emang Gus Can ditanya anu tuluy Gus Can. Sabar. Ya. Kemudian tidak ada air. Ini beneran konteksnya tidak ada air sampai kita nggak bisa beli. Kalau masih bisa beli nggak ada, ya. Kemudian stok nggak ada, baru tayamum. Kalau bisa beli, bisa minta. Kalau airnya cukup untuk minum, tidak cukup untuk bersuci, maka cukupkan untuk minum saja. Bersucinya tayamum. Lagi safar ke gunung, sana sok naik gunung. Masuk naik gunung beneran. Lain gunung Manglayang mah tuh lain gunung eta. Gunung Putri, ya Gunung Putri. Gunung Sangkar, ya manggih kene Indomaret atuh eta mah. Yang suka ku ampe Seven Summit. Kemana atuh? Yang memang bawa airnya tuh cuman dia buat minum aja. Nah untuk sholatnya dia bisa nyari sungai, atau kalau nggak ada sungai dia nampung embun. Kalau nggak ada juga ya dia tayamum. Ya. Termasuk orang-orang yang ke luar angkasa. Ya, yang astronot itu ya direkomendasikannya tayamum untuk sholatnya. Ya. Kalau nelayan enggak, karena air laut itu suci dan mensucikan. Oke. Itu 3 cara untuk bersuci dalam Islam. Wudu, mandi, kemudian tayamum. Kemudian ada sunnah-sunnah juga dalam Islam. Sunnah-sunnah bersuci. Yang pertama, ya, sunatan, disunatnya bahasa istilah kedokteran naonnya Ren? Khitan, lain khitan. Aya naonnya hiji teh? Nu keren da, ngaranna teh keren. No. Apa ya dokter? Saya punya teman dokter khitan itu ya. Apa gitulah istilah medis nate. Yang paling disunahkan untuk khitan adalah laki-laki. Apa tuh? Itu dia sirkumsis. Gitu. Saat pilih pada di sirkum deui, naon? Awalnya saya nggak tahu itu apa ya. Ternyata di sunatan ya. Sudah alhamdulillah ya. Di khitan ya ini sunnah
yang ditekankan, ya, sunnah yang wajib, ya, bagi laki-laki. Perempuan kontroversial buat perempuan. Ada yang nanti dilihat ditinjau dari medis saja. Ada yang boleh, ada yang enggak, ya, sesuai dengan keadaan. Tapi kalau laki-laki ini wajib, ya, ongkos sunnah tapi muakkadah, ditekankan banget, ya, fardu ain. Ayam cari sunatan? Mu'alaf, mu'alaf. Saya di dia mu'alaf. Oke. Jadi khitan ini wajib, ya. Umur berapa di khitan? Bebas. Selama belum balig. Ya, dari umur 0 sampai sebelum balig. Batasannya sebelum balig. Ustaz aya nu disunatan dilahirkan terus geus disunatan hujin? Enggak, itu kelainan lahir, ya. Ada memang bayi yang dilahirkan sudah putus ininya, kupluknya, ya. Pana dikupluk asalna. Budak skate juga nama dikupluk. Yang kedua, sunnah-sunnah yang bersuci itu memotong kuku. Ayo, siapa yang kukunya masih panjang? Ini sunnah. Bahkan ada ulama yang menyebutkan jangan lebih dari 40 hari. Ya. Ini pendek aja enakeun, ya. Kasih pendek. Itu sunnah, termasuk sunnah. Yang kedua, yang ketiga mencukur bulu-bulu yang ditentukan. Satu, kumis. Yang kedua, ketiak. Yang ketiga, kemaluan. Ini tiga ini yang direkomendasikan. Sama, ulama juga menyebutkan jangan dibiarkan 40 hari. Ya, nabi kanek neangan lagi hese di mana si eta ngaleungit. Ya, jangan dibiarkan untuk sampai lebat, ya, ya, jenggot jangan. Ini kan saya nggak nyebutin jenggot di sini, cuma 3 aja. Tidak perlu, ya, jenggot nggak termasuk di sini, ya. Jadi khitan, memotong kuku, mencukur bulu, termasuk rambut. Rambut itu, ya, rambut itu dirapihkan, ya, tapi tidak termasuk sunnah, mubah aja. Jadi rambut panjang bagi laki-laki boleh, tapi tidak menyerupai perempuan. Panjang laki-laki sama panjang perempuan suka beda kan, ya? Perempuan mah kan diurus gitu, silky, ya. Naon silky teh? Silky boba. Dia fluffy gitu. Kalau laki mah kan kadang-kadang kayak jamet gitu. Panjang nanti. Nabi itu SAW sebelum haji, sebelum umroh dan sebelum haji itu panjang rambutnya sampai ke bahu. Sini. Kemudian haji di tahun ke-8 pendek. Umroh di tahun ke-8, umroh qadha pendek, kemudian haji wada pendek lagi, botak. Ya. Jadi bagi laki-laki selama tidak menyerupai perempuan boleh. Gitu ya. Paham ya? Jadi kalau ada laki-laki yang rambutnya panjang gitu enggak ada masalah. Ya, karena sunnah yang harus dicukurnya adalah bulu-bulu yang 3 ini. Baik. Kemudian adab-adab bersuci. Kalau jenggot itu dibiarkan, ya, dibiarkan saja, diantepkeun. Rek 2, rek 3 nu hadirna, ya itulah takdirnya gitu ya. Ada yang cuman 2 hadir teh. Ulah diserikan artinya. Ada yang memang 2 gitu, 3 gak ada masalah. Ini jangan malu ya. Ini justru ciri khasnya para nabi. Salah satu sunnahnya para nabi itu yang pertama apa? Menikah. Semua nabi menikah. Yang kedua berjenggot. Semua nabi berjenggot. Ya. Jadi ada orang Meksiko, tahu nggak yang
masukin Islam ibunya, terus ibunya meninggal. Ibu, kita menemukan satu ajaran yang lebih Yesus dibandingkan Yesus, lebih Kristus dibandingkan pengajaran gereja Islam. Bahkan mereka menyuruh kami untuk berjenggot seperti Yesus berjenggot, kata gitu. Luar biasa. Karena memang jenggot ini sunnah, bukan hanya sunnah dari zaman Nabi saja, Nabi Muhammad SAW, tetapi seluruh Nabi berjenggot. Dan itu bisa dibuktikan. Ya, taib. Nggak ada Nabi yang potong jenggot, nggak ada. Makruh. Kalau dicukur makruh. Ya. Kalau dicukur hukumnya makruh. Kalau niatnya untuk membenci sunnah, haram. Ya, ada orang memang yang malu. Saya cukur aja deh, malu, makruh hukumnya. Tapi kalau udah sampai ke ogah, saya tidak meyakini bahwa itu sunnah, potong, nah itu udah haram. Ini dosanya di menyelisih sunnahnya, membenci sunnahnya, gitu ya. Ada orang yang udah jenggotan terus dirapihin gitu dan lain sebagainya, itu terserah dia. Konsekuensinya kan ada di masing-masing. Cuman perintah Nabi kan potong kumis, biarkan jenggot gitu. Ya. Sekarang adab-adab bersuci. Yang pertama, berdoa ketika memasuki toilet. Dan keluar aja lah. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan, jin penunggu toilet. Ya, kita berlindung dari jin. Kita perosotin celana, buka baju, kita berlindung dari jin. Ya. Kata para ulama, ya, jin itu mengintai sampai seseorang berdoa. Maka pandangan jin tertutup. Ya. Maka biasakan buat doa kalau mau masuk WC. Kaki mana dulu? Kaki kiri masuk. Keluar kaki kanan. Doa keluar WC apa? Gufronaka, cukup. Ya. Cukup. Yang kedua, menggosok yang kotor dengan tangan kiri. Ini adab. Jadi sikat gigi, siwak, bagusnya pakai tangan kiri. Menggosok yang kotor dengan tangan kiri. Ini adab yang dianjurkan. Kalau nggak ada masalah. Iya betul. Iya secara kasarnya sih gitu ya. Cuman ini hanya anjuran, adab-adab. Gitu ya. Paham ini, Mbak? Ya, jadi siwak itu pakai tangan kiri, sikat gigi pakai tangan kiri. Nah, awalnya nggak biasa. Ya. Gosok-gosok badan pakai tangan kiri. Ombeh pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Paham tuh? Oke. Jadi memang tangan kiri ini bertugas untuk cleaning service. Nyanyi atuh. Iya, kan itu cuman satu aja dia bagian ini doang ya. Sisanya kan dia bisa sendiri gitu. Cuman dia nggak bisa membersihkan diri sendiri, kecuali oleh tangan kiri istri bisa. Seri deh itu. Sunnah. Baik. Jadi menggosok yang kotor itu dengan tangan kiri, biasakan. Ya memang tugasnya. Ya. Baik. Bahkan tidak boleh, menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, harus dengan tangan kiri. Cebok, ya, menyentuh, kan kita para laki-laki butuh direction, perlu arahan. Kalau nggak di aim, takutnya kemana-mana.
maka dipegangnya dengan tangan kiri, tidak boleh dengan tangan kanan. Bahkan Nabi tegas, tidak boleh. Nabi melarang, tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Dia dengan tangan kiri. Taib. Yang ketiga, ini dipahami konteksnya ya. Kalaupun belum bisa, nggak apa-apa, belajar. Tangan kanan, tangan kiri bebas. Tapi yang diutamakan adabnya dengan tangan kiri. Kemudian yang ketiga, tidak menghadap kiblat. Ketika buang air, besar ataupun kecil, ya, tidak menghadap, tidak membelakangi, tetapi ke samping. Ada air hangat nggak ya? Udah minta air hangat, ada nggak Us? Ada ya, maaf ya. Gak usah dikasih americano, air panasnya gak usah. Oke, tidak menghadap kiblat ketika buang air ya. Jadi kalau kiblat kemana sekarang? Ke sana ya? Sini betul. Benar kan? Berarti ngadepnya kalau nggak ke sana, ke sana. WC kita udah benar yang di bawah. Yang di sini udah juga. Bagus. Yang keempat, gak usah dibahas berarti ya. Ulama gimana? Itu kan berlaku kalau ada penghalang atau? Iya, ini mau dibahas sekarang. Mau dibahas sekarang, Pak. Ya. Ya. Yang keempat, apabila di luar, kondisinya di luar, ya, kondisi di luar, outdoor, maka harus sembunyi. Nggak boleh di tempat keramaian, harus sembunyi. Sisi jalan nggak boleh, di sisi tol, kan ada rest area. Rest area. Jauh Nya atau tong di sisi jalan kahanap deui. Nyumput, harus nyumput. Paham ini? Harus bersembunyi. Nah, tadi yang Ray tanya, Ustadz, apakah berlaku bagi toilet yang terbuka atau yang tertutup? Karena masa Nabi nggak ada yang ngebangun toilet, nggak ada. Nah, ulama selisih pendapat. Mau tertutup, mau terbuka, nggak boleh ngadep kiblat. Gitu. Yang kedua, kalau sudah tertutup, terbangun toiletnya menghadap kiblat, maka sudah terlanjur, itu nggak ada masalah. Kalau tertutup. Tapi kalau terbuka, mutlak tidak boleh menghadap kiblat. Sakeblet-kebletna kita, kahiji nyumput, kedua tidak boleh menghadap kiblat. Jadi kalau kita berhenti di tol nih ke pinggir, kan ada marka, ke bawah tuh kan ada tanah lagi. Nah, kehandap nyumput. Ya. Paham ya? Sakeblet-kebletna ya, ulah dina kepanto. Nya tuh mah itu cebok ya. Kita lagi nggak ngebahas adab cebok ya. Yang kelima, diharamkan nih buang air di tempat-tempat ini. Satu, kediaman orang. Di halaman batur gitu gitu tuh menang. Lamun di WC batur menang. Kabilik batur misalnya ke tembok orang itu nggak boleh. Di kediaman orang nggak boleh. Ya. Yang kedua di jalan umum. Suka tahu nggak? Ini nih, mental orang tua nih. Ada anak gak kuat pipis, sok didinya, sok didinya, didinya, di jalan gitu loh, diliatin orang lain. Itu kenapa ada eksibis? Itu kenapa? Ini secara psikologinya gitu. Dari kecil diajarin gitu, pamer kemaluan di halayak, itu eksibis gitu. Jadi orang tua tidak menanamkan rasa malu. Pipis sok tadi dinya.
Pernah ngeliat nggak? Kalau di kebun binatang gitu, udah di situ aja katanya. Astagfirullah. Ya ini nggak boleh ya. Yang ketiga, di pohon yang produktif buahnya, atau pohon yang dipakai berteduh. Ini nggak boleh. Pohon jambu, pohon mangga, ini nggak boleh dikencingin. Ya, karena produktif buahnya nggak boleh. Orang pasti naik ke situ. Oh hangser, kunaon itu. Ya, paham ya. Kemudian pohon yang biasa dipakai berteduh, ada bangku di situ. Ya, nggak boleh pipis di situ. Ini haram, ini hukumnya haram nih. Nih hukumnya haram, diharamkan. Ya. Ya itu lebih ditebang aja, ditebang. Ya kediaman orang maksudnya bukan WC orang lain ya, tetapi ke rumah orang. Kita pipis di tembok orang lain. Kemudian di jalanan umum, ya. Kemudian di pohon yang produktif buahnya, ya. Pohon yang dipakai untuk berteduh. Yang keempat, lubang hewan. Nggak boleh. Oh, iya liang jangkrik ya didinya we gitu. Kadang kita nusuk main layangan baheula tah. Ya aya lubang di sawah, nggak boleh dikencingin itu. Itu kadang rumah ular, rumah tikus, nggak boleh ya. Coba ima ente di kiihan dina jendela. Amak teu. Di kiihan kecoa wae kan amak ente. Ya. Taib. Jadi nggak boleh di tempat-tempat ini ya, nggak boleh di tempat-tempat ini. Dan tempat-tempat yang lain maksudnya ini aja nggak boleh, apalagi di tempat-tempat yang lebih jelas lagi, paham ini? Taib. Terus dijelaskan jika budak TK kabeh dijelaskan atuh. 6. Diperbolehkan berdiri. Bagi laki-laki ya, untuk kencingnya. BAK ya. Buat laki-laki boleh, kencing berdiri boleh. Ya, ulang ide deh Jibril. Geus kacidina banget yang ide. Naon deui we nya. Jangan dibikin pusing. Pipis boleh berdiri udah. Ya. Soalnya nanti ada ustad-ustad yang kencing itu harus duduk. Hese. Kau nu garandut 3 anak mah. Hese. Berdiri. Ya. Tapi untuk BAB sepakat semuanya harus serius. Masa ada yang berdiri? Ya orok sih berdiri ya. Taib. Jadi untuk BAB kita sepakat untuk jongkok atau duduk ya. Duduknya di WC duduk, jangan duduk di WC jongkok di WC duduk, gak boleh. Taib. Tujuh, bolehnya istijmar. Istijmar apa Ustaz? Istijmar itu bersuci dengan selain air. Di sini ada batu, daun, kain, tisu, ya, dan hal-hal yang boleh dipakai untuk bersuci ya. Yang tidak boleh 2, kotoran kering dan tulang. Ini tidak boleh. Ini boleh. Kalau tidak ada air namanya istijmar. Kalau dengan air namanya istinja. Istinja itu bersuci dengan air. Istijmar itu bersuci dengan selain air. Nah, istijmar ini boleh dengan batu, boleh dengan daun, boleh dengan kain, boleh dengan tisu. Ya. Yang tidak boleh itu dengan kotoran kering atau dengan tulang. Karena dua-dua ini makanan jin.
Tidak. Nanti akan bahas ada air suci nanti bahas. Oke, boleh istijmar ya. Kemudian ini syaratnya harus 3 atau lebih sampai bersih. Ini 3 minimal, 3 tisu, 3 lembar tisu minimal. Maksimalnya sampai bersih tapi ganjil. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Ya. Tapi kayaknya 5 juga cukup atau 7 juga cukup. Baik. Ya. Kenapa Ustadz saking Islam harus bersih dalam bersuci? Ya, dalam istinja dan istijmar ini karena ada ancaman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seseorang disiksa di alam kubur gara-gara tidak bersih dalam cebok. Baik dengan air maupun dengan selain air. Maka Islam betul-betul mengajarkan kalian untuk bersih-bersih dengan benar. Ya, habis cebok, habis BAB atau buang air kecil, buang air besar, itu harus bersih. Saking nyuruh bersihnya, kalau tidak ada air, pakai selain air. Ya, baik. Cukup untuk adab bersuci. Ya, cara wudunya mah nggak usah dikerjelasin ya, nanti aja panjang teuing. Terakhir, hal-hal yang dianggap najis. Yang pertama, kotoran manusia. Baik cair maupun padat ya. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan. Darah, babi, bangkai. Yang ketiga, kotoran hewan yang haram dimakan. Sebentar. Kotoran yang haram dimakan itu maksudnya apa? Kencing kucing, gogok, kotoran-kotoran hewan yang haram dimakan. Hewan-hewan bertaring, cicak, itu najis kotorannya ya. Paham ini? Jadi hewan-hewan yang halal berarti kotorannya tidak najis. Yang keempat, air liur anjing. Ulah di komaan ya. Ya? Apalagi pakai tanda seru. Udah pakai koma, ujungnya pakai tanda seru nggak boleh. 4, tanda seru. Enggak, air liur koma tadi di situ tuh bahaya. Nah, jangan ya. Yang kelima, mazi atau istilah perempuannya keputihan. Mazi itu bukan om kumis. Ya. Kalau om kumis pakai N. Tahu om kumis? Oh alah, om kumis toh. Taib. Berarti satu lagi. Khamr. Ya, ini najis. Najis kok diminum. Waalaikumsalam.
Kalau ada yang salah, jawab. Ya. Berarti selain dari ini tidak najis. Tapi jangan dipikir, aduh ini waktu itu ada orang yang bilang berarti boleh dong kita ya kena tai kotok misalnya atau tai domba. Bukan boleh, tetapi tetap kotor. Paham gak ini? Status dia tidak najis itu tetap kotor. Cuman secara syariat tidak dikategorikan najis. Perlu dibersihkan, sama bau. Tapi enggak kategorinya separah ini karena ini kategorinya najis. Gitu. Bahkan ulama Syafi'iyah mengklasifikasi sampai ada najis-najis yang berat. Najis yang berat adalah yang nomor 2, kemudian nomor 4. Ini najis yang berat oleh kalangan Imam Syafi'i. Yang ringan-ringan itu najis yang tidak terasa. Mukhaffafah itu najis yang tidak terasa. Kita pipis nih. Kemudian kan kadang ada yang mantul ke kaki, ke celana, kita nggak kerasa. Nah itu mukhaffaf, itu dimaafin. Kalau kita nggak tahu nih, kita pipis nih, kita nggak tahu tadi nyiprat ke celana apa enggak. Bahkan ulama zaman dulu tuh saking berhati-hatinya pada bawa sarung. Makanya di masjid suka disediain sarung, ngerti nggak sih? Itu tujuannya. Tapi belakangan jadi wajib, orang kalau sholat wajib pakai sarung. Salah. Nah, nyediain sarung itu buat orang-orang yang ngerasa was-was, gue khawatir tadi pipis kena celana. Makanya disediain sarung, celananya dibuka dulu, kemudian dia sholatnya pakai sarung yang ada di masjid. Gitu, niatnya begitu. Ya, ente harus tahu. Ya. Kalau yang pertengahan khamar 5, 6, 3, 1 ini mutawassit, najisnya mutawassit, pertengahan. Ya. Yang berat ini, ya yang berat 2 dan 4. Gitu. Nah, kotoran manusia semuanya najis. Kemudian hal-hal yang diharamkan, darah yang mengalir, ya. Kemudian babi, ya babi kenapa jalannya nunduk? Malu. Bagus. Malu kenapa? Karena ibunya babi, dia juga babi. Ya. Yang ketiga bangkai ini najis. Ya. Jadi kalau nemu bangkai cicak, bangkai ayam, bangkai apapun namanya juga bangkai, ini kalau dipegang najis. Ya. Oh ikan enggak. Bagus. Kemudian kotoran hewan yang diharamkan. Yang sering ditemui adalah kucing dan cicak. Yang punya kucing pipisnya najis. Ya, hati-hati, saya sering bilang kucing itu dibiasakan kencingnya di tempat-tempat yang dia biasa kencing. Karena kan kita sayang sama kucing kita, ya. Bokernya diperhatiin, pipisnya juga perhatiin. Karena kalau sampai dia di kasur, di sejadah itu bahaya tuh. Itu najis, ya. Kemudian air liur anjing. Jadi boleh memelihara anjing, boleh. Dengan syarat. Yang pertama, tidak boleh masuk ke rumah. Yang kedua, enggak punya tetangga. Yang ketiga, di kebun atau di peternakan. Boleh. Jadi kata siapa? Islam melarang melihara anjing? Boleh. Pertama, enggak boleh ada di rumah. Yang kedua, enggak punya tetangga. Yang ketiga, di kebun atau di peternakan. Yang kelima, mazi. Mazi itu cairan putih kental, bening kental keluar dari kemaluan. Ya. Yang di perempuan terjadinya adalah keputihan. Yang keenam, khamr. Khamr itu yang memabukkan. Semua kullu mashkurin khamrun. Setiap memabukkan, cairan memabukkan itu najis. Termasuk putau, ekstasi, ganja itu juga khamr dan itu najis. Ya. Baik. Jadi hewan yang kotorannya ada di rumah kayak ayam ya itu enggak najis. Onta itu enggak najis, sapi enggak najis, kambing enggak najis. Cuman kotor aja. Perlu kita bersihkan ya. Baik. Cukup insyaallah. Jadi kita hari ini belajar untuk jadi orang yang bersih secara syariah. Ya. Secara syariahnya kita bersih. Jangan sampai sebagai seorang muslim
caludi, ya, kulehe, itu dilarang banget. Ya, Nabi kita adalah Nabi yang nyentrik, wangi. Ya, bahkan sebagian ulama beli parfum itu sedekah. Ya, buat laki-laki itu wajib banget, red flag kalau nggak punya parfum. Ya minimal Hawas Ice lah, enak. Atau Antonio Banderas enak, jujur aja. Arabian Oud kalau yang suka oud sih. Kalau yang manly itu kalau di Saudi ada Ahmad Al-Maghribi, bagus. Jadi promo saya gimana sih? Saya nggak jualan parfum, ya beli aja sendiri ya itu. Tapi buat laki-laki itu parfum tuh sunnah. Bahkan Nabi SAW itu minyak wanginya itu dikasih ke tangan, kemudian ke jenggotnya, kemudian ke rambutnya. Saking wanginya Nabi SAW. Ya, kemudian anjuran bersikat gigi, bersiwak itu ditekankan sekali. Ya, intinya Allah menyukai orang-orang yang bersih, ya, berseka, rapih, ya, tampak dalam dirinya itu rasa syukur, ya. Makanya kadang aneh ada orang merepresentasikan Islam, gamisnya kotor, ya, nggak pernah nyisi rambut, kukuna paranjang, barau kelek, dia mengatasnamakan Islam. Aneh. Islam tuh nggak begitu. Nabinya aja wangi, nyuruh bebersih 5 kali sehari ketika sholat. Lihat bagaimana adab-adabnya seperti itu. Lihat bagaimana Nabi nyuruh pakai siwak. Lihat bagaimana Nabi nyuruh pakai parfum. Nabi punya baju yang bagus. Ya. Artinya seorang muslim itu tidak boleh yang namanya bau, gak boleh. Atau tidak rapih. Ya. Memang baju gak perlu banyak, tapi rapih gitu. Gak perlu selamanya baru, tetapi rapih, enak dilihat gitu. Mantes. Ya. Pakai gamisnya mantes, enak, disetrika gitu. Pakai gamis karisut gitunya. Pas di deketan bau hasem. Ada teknologi namanya deodoran. Beli. Ya, ini buat teman-teman antum yang katanya hijrah. Biasanya orang hijrah kali itu karuleuheu biasana gitunya. Kasih tahu lah, mandi gitu. Bang, minimal mandi, Bang gitu. Ya, kalau nongkrong minimal mandi, kalau ke masjid itu minimal mandi. Para sahabat itu wangi kalau ke masjid. Bahkan di Saudi itu sampai detik ini bukhur atau menyan itu dibakar dulu, habis duha itu mereka keliling. Pakai itu apa? Pakai cup gitu, ya. Di kita kemenyan itu jadinya aneh, kenapa? Karena dipakai ritual sesajen. Paham nggak? Padahal itu tuh zaman dulu itu kemenyan itu dipakai buat ngewangiin rumah. Gitu, cuman memang baunya kemenyan itu ya menyan. Sedangkan kalau oud kan dari kayu-kayu yang kayu oud, kayu wudi-wudi yang dia segininya aja bisa 50 real gitu. Ya, kalau digramasi bisa 1000 real. Itu uangnya bisa 3 hari 3 malam nggak hilang di rumah. Kalau mahal. Ya, kalau ada yang murah ada. Di bursa sajadah ada gitu. 100.000 tapi menong sokyo gitu ada. Ya itu KW lah ya. Kalau yang aslinya mahal. Ya itu ya itu bambu biasanya di parfuman. Ya, jadi wangi. Masjid wangi, orangnya wangi, itu sunnah. Jadi kalau ada yang ngaku sunnah, si paling sunnah tapi baru awak, henteu berarti. Ya teh sunnah nu kitu mah. Ya. Orang lihat orang tua kita kalau ke masjid itu pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, kokonya rapi, nyiripit gitu amun disetrika teh mah, nyiripit gitu. Dan memang harus begitu. Ya. Kadang kita mah kitu, futsal bajuna eta, salat bajuna eta, dihijikeun futsal jeung salat bajuna eta. Bukan enggak sah-sah salatnya, cuman mak nyawe atuh kitu, ya. Ya. Bawa ganti, bawa baju ganti. Kalau misalnya kita memang aktivitasnya tinggi, ya, tinggi keringetnya keluarnya banyak, coba deh bawa apa? Bawa baju ganti buat khusus sholat, kemeja kah, ya, baju koko kah, dan seterusnya. Intinya kita supaya
datang menghadap Allah itu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dan Allah mencintai kita yang seperti itu. Hadza wallahu alam. Insyaallah pekan depan kita akan masuk ke bulan Ramadan. Jadi kita pekan depan akan membahas tema khusus tentang Ramadan. Jadi semua permasalahan Ramadan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Barakallahu fikum. Kalau ditanyakan silakan. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya, insyaallah bermanfaat. Ya, kita dengan pertanyaan silakan teman-teman kalau sudah ada pertanyaan.